Pace, bene, saya mencoba mencari teori-teori konspirasi yang dibangun untuk melemahkan posisi peran dari Paus, dalam hal ini Paus Fransiskus. Teori konspirasi, konsep pemikiran yang dibangun, yang faktanya sangat diragukan, tidak ditemukan data-data akurat untuk mendukung pembuktian dari teori yang dibangun itu. Nah, saya mencoba mencari mengapa Paus Fransiskus ini sering sekali diterpa oleh isu di media-media sosial dan banyak sekali Katolik percaya juga. Bahkan ada yang dengan lantang berkata, oh ini bukan Paus yang kita akui. Saya duga itu pernyataan yang terlalu maju begitu ya, yang tidak dengan baik mengerti gereja sebagai institusi yang dengan gampang seorang Katolik mengatakan itu terhadap pimpinan gereja. Nah, beberapa teori konspirasi itu dibangun, salah satunya teori konspirasi anti-Katolik. Ada sekelompok orang yang anti terhadap gereja Katolik dan membangun tuduhan-tuduhan supaya gereja itu lemah, karena kita tahu pemimpinnya adalah Paus. Ketika Paus ini diterpa oleh isu atau dibuat kedapatan bersalah, maka gereja akan semakin rapuh karena pemimpinnya saja begitu katanya. Jadi ada tuduhan misalnya soal bahwa Paus Fransiskus mendukung satu agama, bahwa Paus Fransiskus itu melegalkan hubungan sejenis katanya. Tidak pernah ada itu. Tetapi ada teori dibangun semacam itu, supaya orang makin menolak kehadiran Paus dan gereja. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra negatif tentang gereja Katolik secara keseluruhan dan melemahkan otoritas Paus. Media sosial adalah tunggangan paling hebat sekarang. Di atas satu meja saja seseorang bisa bekerja seolah-olah membuat satu pernyataan global yang ofisial, resmi, padahal hanya bermain-main di akun-akun media sosial. Itu yang pertama, dari orang yang anti terhadap gereja Katolik. Yang kedua, teori konspirasi yang berlatar belakang politik. Paus itu pemimpin dari 1 miliar lebih orang yang kata-katanya dan dalam satu organisasi yang kuat. Ketika nanti misalnya Oktober ini Paus Fransiskus membuat lanjutan dari dokumen Laudato Si, nanti di kampung saya juga akan dibahas itu. Saking efektifnya bekerja hierarki ini. Nah, melihat kenyataan ini, orang-orang yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan Paus Fransiskus, dengan gereja saat ini, tentu akan merasa terganggu dan akan mencoba menjatuhkan rasa percaya orang terhadap Paus. Karena itu, ada yang mencoba mengaitkan Paus Fransiskus dengan agenda politik tertentu. Oh, Paus ini ikut dengan Illuminati, dengan segala macam. Bahwa Paus ini adalah alat dalam agenda liberal atau sosialis. Padahal tidak ada bukti tentang ini. Dan Paus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Tetapi di akar rumput orang-orang, sekali lagi orang Katolik sendiri, ada yang termakan isu semacam ini. Yang dengan gampang percaya. Inilah teori konspirasi politik. Beberapa orang berusaha menggambarkan hubungan palsu antara Paus Fransiskus dengan berbagai kelompok politik atau organisasi. Di sini beberapa kali saya dengar hal demikian, beberapa orang. Paus Fransiskus membangun hubungan
dengan Presiden Rusia. Apa pentingnya dalam hubungan hidup menggereja? Jadi ada yang percaya, dan di masalahnya ini juga di tengah-tengah kita di gereja partikular di Indonesia banyak juga percaya dan bersuara tentang ini. Karena ketika berbicara tentang situasi global gereja seolah-olah lebih maju begitu ya, lebih mengenal Katolik, lebih paham tentang gereja. Ketika berbicara tentang Paus Fransiskus dan teori-teori konspirasi ini, seperti lebih melek memahami gereja. Padahal identitas gereja itu sendiri tidak pertama-tama mengetahui informasi-informasi superficial semacam ini. Lalu teori konspirasi menyangkut ekologi. Sekali lagi, Paus Fransiskus memiliki pengaruh terhadap banyak orang. Nah, ketika Paus Fransiskus katakanlah membuat seruan untuk lebih memerhatikan alam, para pengusaha-pengusaha yang tak peduli pada kesehatan lingkungan tentu akan merasa terganggu. Maka mereka ini yang para penambang, para pencari mineral dan negara-negara Eropa ini masih juga dengan leluasa mencoba mengkeruk sesuatu dari misalnya Afrika. Nah, negara-negara yang penghasilannya dengan cara mendapatkan penghasilan dengan cara demikian tentu akan terganggu. Maka ada juga muncul teori-teori konspirasi yang melawan Paus Fransiskus dalam konteks ekologi. Bahwa Paus Fransiskus ini hendak mengubah tatanan ekonomi, tatanan politik global, harus dicurigai, melemahkan. Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan orang-orang yang ingin mengambil untung dengan cara yang tidak pas dengan ide gereja untuk keutuhan ciptaan. Nah, orang-orang yang polos tapi terkesan intelijen, cerdas, akan menangkap ini dan menemukan itu sebagai kebenaran. Inilah era post-truth. Oh, saya menganggap ini benar, maka ini kebenarannya. Lalu teori konspirasi yang berkaitan dengan keputusan gereja yang mencoba mempermainkan data tentang keputusan gereja supaya terdengar bahwa gereja masa kini itu semakin buruk, semakin jauh dari Tuhan. Misalnya pernyataan Paus Fransiskus tentang LGBT itu banyak disetir oleh kelompok LGBT seolah-olah bahwa Paus Fransiskus mendukung kelompok ini. Dan ketika mereka berhasil menunggangi pernyataan-pernyataan Paus Fransiskus, semakin digaungkan oleh orang, termasuk misalnya video ini secara tak langsung, meski tak saya inginkan, berbicara tentang itu. Oh, kita terima orangnya, menerima orangnya, tidak dengan sendirinya menerima tindakan itu. Buktinya tidak ada secara resmi gereja Katolik memberikan pemberkatan sesama jenis sebagai pernyataan resmi bahwa ada pembangkangan di sana sini. Pembangkangan itu sudah terjadi sejak zaman Yudas Iskariot dalam gereja perdana. Nah, itu dia. Maka kita pun saya pikir bisa melihat bahwa ada teori-teori kebohongan yang dibangun untuk melemahkan posisi Paus ini. Bahwa Paus sebagai manusia yang berkarya dengan cara manusia, katakanlah belum secara maksimal atau sempurna menjalankan tugasnya. Saya pikir itu bagian dari perjalanan gereja ini, peziarahan gereja ini di dunia ini. Itu dia. Tetapi
mengajak orang untuk tidak percaya kepadanya, itu pembelotan, saya pikir. Dan masalahnya adalah orang yang membelot ini merasa di jalan yang benar, tanpa sadar bahwa dia sendiri ikut melemahkan kesatuan gereja. Pace bene.